Hari ini kita mau bahas tentang sakit jiwa. Sakit jiwa. Nah, kalau kita membahas sakit jiwa, tentu kebanyakan orang pasti berpikir bahwa sakit jiwa itu adalah sakit mental atau sakit secara psikologis. Karena sakit jiwa itu identik dengan psikologis. Tapi nanti kita akan lihat sebetulnya apa sih definisi sakit jiwa yang dikatakan oleh Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa semua orang yang berdosa itu sakit. Semua orang yang berdosa itu sakit jiwa. Nanti kita akan lihat apa sih yang dimaksud sakit jiwa dan gimana caranya supaya kita bisa keluar dari kondisi sakit jiwa ini. Oke. Pertama-tama saya ingin mengajak teman-teman untuk membaca Injil Matius 9 ayat 9 sampai 13 ya. Mungkin kita buka dulu. Injil Matius yang ke-9 ayat 9 sampai 13. Oke, nanti minta tolong siapapun boleh baca. Silakan. Oke, Matius 9 ayat 9 sampai 13. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Oke, thank you, Ri. Nah, di sini sebetulnya kita tahu, tadi di awal saya sudah katakan bahwa Alkitab mengatakan bahwa semua orang yang berdosa itu berkeadaan sakit. Tidak terkecuali ya. Kecuali Tuhan Yesus. Tentu bukan karena kita orang Kristen dan bukan karena Tuhan Yesus Tuhan kita. Jadi dengan seenaknya atau dengan gampang kita mengatakan Yesus itu anti dosa. Tentu tidak. Ada ayatnya, nanti kita buka ayatnya ya. Setelah kita membaca Injil Matius 9 ya, ayat yang ke-9 sampai 13 tadi, di situ Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi. Memang orang Farisi ini suka cari ribut sama Tuhan Yesus ya. Dikit-dikit dikritik, dikit-dikit diprotes. Jadi kalau sekarang kita diprotes, kita dianggap aneh, ingat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja Tuhan kita yang udah sebaik itu memberikan teladan atau contoh cara hidup yang menyukakan hati Bapa aja masih banyak protes. Dihujani banyak protes. Jadi kita nggak usah sedih sebagai pengikutnya. Karena sebagai pengikut pasti nggak jauh dari gurunya. Gitu ya. Nah, kembali ke perkataan Yesus kepada orang Farisi. Orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Kemudian Tuhan Yesus mendengarnya. Kemudian berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Tabib itu penyembuh. Kalau sekarang dokter. Tetapi orang sakitlah yang membutuhkan tabib atau penyembuh. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan
dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang berdosa. Jangan kita menyangka bahwa ini kan ayatnya untuk pemungut cukai atau untuk orang Farisi. Nanti kita lihat ya. Di dalam Injil Matius 9 ayat 9 sampai 13, Tuhan Yesus mengatakan bahwa bukan orang sehat, sekali lagi, yang memerlukan tabib atau penyembuh, melainkan orang yang sakit. Kemudian ia melanjutkan perkataannya, karena aku datang bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang yang berdosa. Dengan kata lain, orang sakit di sini dapat dimengerti sebagai seorang pendosa atau orang yang berdosa. Nangkep nggak? Oke, pelan-pelan saya ulang ya. Dalam Injil yang tadi kita baca, Injil Matius 9 ayat 9 sampai 13, Tuhan Yesus mengatakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib atau penyembuh, tetapi orang yang sakit. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan perkataannya dengan, aku datang bukan untuk orang benar, melainkan orang berdosa. Dengan kata lain, orang sakit di sini dapat dimengerti sebagai seorang pendosa atau orang yang berdosa. Karena untuk itu Tuhan Yesus datang menjelma atau berinkarnasi menjadi manusia. Aku datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa, dan hanya orang sakit yang memerlukan tabib atau penyembuh. Saya sering melontarkan sebuah ilustrasi untuk dijadikan sebagai perbandingan. Sebelum Tuhan Yesus datang, banyak gak orang baik? Orang beragama yang saleh, yang taat, yang baik, banyak gak? Banyak. Kenapa dia datang? Itu pertanyaannya. Kenapa dia datang? Itu pertanyaannya. Nah, menariknya di dalam Injil Matius 9 ayat 9 sampai 13, perkataan dalam ayat tersebut ditujukan kepada siapa kira-kira? Kalau tadi kita udah baca, ditujukan kepada bisa pemungut cukai, bisa Matius, bisa orang Farisi. Tapi karena dalam percakapan di situ Tuhan Yesus sedang berbicara dengan orang Farisi, maka perkataan itu secara langsung menunjuk orang Farisi. Secara langsung menunjuk orang Farisi. Tapi juga menunjuk pemungut cukai. Tapi karena dalam konteks percakapan itu Tuhan Yesus mendengar perkataan orang Farisi, lalu Tuhan Yesus menanggapinya, maka pernyataan Tuhan Yesus ini ditujukan kepada orang Farisi. Jadi menariknya perkataan dalam ayat tersebut ditujukan kepada orang Farisi. Orang Farisi itu sakit. Waduh, kalau orang Farisi dibilang sakit, apalagi saya. Apalagi saya. Tahu nggak kenapa? Apa artinya? Kalau orang Farisi aja dibilang sakit, apalagi saya. Tahu nggak apa artinya? Orang Farisi itu seringkali dianggap menjadi ukuran kesalehan atau ketaatan umat beragama yang tertinggi. Jadi, kalau orang Farisi Tuhan Yesus bilang aja sakit, apalagi kita. Ingat, ukuran kesalehan agama tertinggi itu dua yang ditulis di Alkitab. Kita dibandingkan dengan dua tokoh agama. Yang pertama orang Farisi, yang kedua adalah ahli Taurat. Kita buka Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20, Bet. Ya, betul. Matius 5 Baca ayat. lagi. Ya, silakan. Matius 5 ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oke, logikanya begini. Sebelum Tuhan Yesus datang, banyak ke orang baik? Banyak. Kenapa dia datang? Itu yang pertama. Yang kedua,
Kenapa kita dibandingkan dengan ahli Taurat dan orang Farisi? Kenapa? Bukankah mereka yang seringkali dijadikan sebagai contoh karena dianggap menjadi ukuran kesalehan atau ketaatan umat beragama yang tertinggi? Jawabnya adalah ternyata belum. Orang Farisi dan ahli Taurat belum memenuhi standar keberkenanan Allah. Belum. Maka di Matius 5 ayat 20 jelas Tuhan Yesus berkata, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaan tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Jadi ini bukan hal yang main-main, bukan hal yang gampangan mengikut Tuhan Yesus. Oke, kita lanjut. Atau misalnya satu contoh lagi, tapi nggak usah dibuka ayatnya. Di Yohanes 3, itu kan perikopnya tentang pertemuan Nikodemus dengan Tuhan Yesus ya. Nikodemus itu siapa? Pemimpin agama Yahudi, orang Farisi. Lagi-lagi orang Farisi yang berurusan dengan Tuhan Yesus. Ini pemimpinnya loh, pentolannya loh. Pemimpin agama Yahudi, orang Farisi. Tahu nggak Nikodemus manggil Tuhan Yesus apa? Rabi, guru. Kalau Nikodemus yang adalah seorang tokoh agama Yahudi, orang Farisi aja yang rela merendahkan diri untuk diajar sama Tuhan Yesus. Ingat tadi kita dibandingkan dengan ahli Taurat dan orang Farisi karena mereka memiliki standar atau ukuran kesalehan keberagamaan yang tertinggi. Kenapa kita dibandingkan dengan mereka? Berarti standar kekristenan itu di atas mereka. Di atas mereka. Pada saat Nikodemus bertemu Tuhan Yesus bilang apa? Kamu harus lahir baru, Nikodemus. Kenapa harus lahir baru? Karena sejatinya masih sakit. Masih berkeadaan sakit jiwa. Tentu pembahasan sakit jiwa di sini bukan hanya mungkin lebih tepatnya bukan wilayah tataran psikologis. Di atas itu. Kalau teman-teman tahu sakit jiwa kan orang gila karena depresi, stres, frustasi gitu kan. Tapi ini bukan itu yang dimaksud. Dan kesadaran akan sakit jiwa yang dimaksud Alkitab ini bisa kita pahami kalau kita sungguh belajar kebenaran Alkitab. Kalau enggak, kita nggak akan pernah menyadari sakit jiwa ini. Nggak akan pernah. Jadi orang Farisi ahli Taurat merasa dirinya sehat, padahal mereka sakit. Aduh, untung ya, Paulus menyadari loh. Untung Paulus menyadari. Kan Paulus bilang, setelah bertemu Tuhan Yesus, karena pengenalanku akan Kristus, segala sesuatu kuanggap rugi, kuanggap sampah. Wow, Paulus itu bukan orang sembarangan. Tapi karena pengenalan akan Kristus, sekali lagi dia berani melepaskan segala supaya bisa diajar. Akhirnya Paulus menyadari bahwa kondisinya masih parah, jauh dari yang dikehendaki Allah. Atau dalam konteks pembahasan ini, sakit jiwa. Jiwanya sakit. Mengacu pada ayat yang mana? Yang tadi kita bahas ya. Matius 9 ayat 9 sampai 13. Tuhan Yesus datang bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang berdosa. Karena hanya orang sakit yang memerlukan tabib atau penyembuh.
Dan dari hal ini kita menjadi tahu bahwa ada standar Allah yang harus dipenuhi oleh umat perjanjian baru di atas standar hidup orang beragama. Kalau tadi kita baca Matius 5 ayat 20, kita menjadi tahu bahwa ada standar yang harus dipenuhi oleh umat perjanjian baru di atas standar orang beragama. Maka Kristen bukan agama. Kristen itu jalan hidup. Way of life. Jalan hidup. Maksudnya apa jalan hidup? Jalan hidup yang mencari maunya Bapa dan melakukan. Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ada di antara kita sebagai manusia yang tidak pernah sekalipun berbuat dosa? Ada? Yang ada boleh raise hand dong, ntar dikasih saldo GoPay 100.000. Kali ini saldo GoPay 100.000 ya. Tapi pertanyaannya kok susah amat. Pertanyaannya saya ulang ya. Apakah ada di antara kita sebagai manusia? Kita semua kan di sini manusia ya, nggak ada yang makhluk alien atau apa, nggak ada kan? Manusia semua kan? Manusia normal. Apakah ada di antara kita sebagai manusia yang tidak pernah sekalipun berbuat dosa? Ada? Kalau ada boleh dong di raise hand, angkat tangannya. Ada? Tentu jawabannya adalah tidak. Tidak. Kita semua ini berbuat dosa. Taunya dari mana? Kita cari di Alkitab. Roma 3 ayat 23. Yuk kita buka dulu. Ini harusnya udah pada hafal lah, ini ayat familiar. Tapi nggak apa-apa, kita buka ya. Minta tolong dibaca lagi dong. Siapa? Roma 3 ayat 23. Betul? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apakah di antara kita sebagai manusia ada yang pernah tidak berbuat dosa? Faktanya Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Berarti dengan kata lain, kita semua berkeadaan sakit jiwa. Sakit jiwa. Jadi kalau selama ini kita menganggap sakit jiwa itu hanya ada dalam pengertian secara psikologis, hari ini kita belajar ternyata ada sakit jiwa secara rohani juga. Ada sakit jiwa dalam pengertian rohani. Dan ini hanya bisa disadari kalau kita belajar firman Tuhan dengan serius. Kalau cuma setengah-setengah ke gereja, cuma jadi kewajiban seminggu sekali, ya udah yang penting gue udah ke gereja. Udah gereja online, udah misa online, udah. Itu pun motivasinya supaya nggak dimarahin orang tua. Gak akan pernah kita menyadari ternyata kita ini masih sakit. Orang yang bergumul serius aja kayak Paulus masih berkeadaan sakit. Orang Farisi, ahli Taurat, yang belajar serius saja masih berkeadaan sakit. Apalagi kita yang malas-malesan. Jangan sampai sakit itu menjadi stadium 4. Artinya tidak lagi bisa terobati. Apa tuh? Orang sudah terlanjur menjadi duniawi. Ya, dia baik sih. Tapi duniawi. Duniawi. Tersesat. Iblis itu nggak perlu membuat orang jadi jahat, teman-teman. Asal kamu jangan jadi seperti Tuhan Yesus. Iblis sudah menang. Kamu diarahkan untuk jadi baik. Kamu diarahkan untuk taat beragama. Asal jangan menjadi seperti Tuhan Yesus. Maka senjata pamungkas iblis adalah membuat orang menjadi duniawi.
Nah, baru sadar kan? Ternyata kita ini masih berkeadaan sakit jiwa. Dan kita lagi sama-sama berjuang sekarang untuk benerin keadaan batiniah kita yang masih rusak ini di hadapan Tuhan. Maka gereja, komunitas itu bengkel, teman-teman. Jadi kalau ada orang berpikir, aduh aku belum layak, aku habis berbuat dosa, aku nggak layak ikut ibadah. Justru semakin kamu jauh dari ibadah, kamu semakin rusak. Gereja atau komunitas rohani itu bengkel. Gereja itu bukan tempat atau kumpulan orang benar, tapi kumpulan orang-orang yang salah yang mau jadi benar. Dan kita sama-sama berjuang. Di sini nggak ada yang lebih hebat. Nggak ada yang lebih hebat. Yang ada adalah saya lebih dulu daripada teman-teman belajar. Oke, kita lanjut ya. Jadi dari informasi yang kita dapatkan dari Roma 3 ayat 23 tadi, ternyata semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maksudnya kehilangan kemuliaan Allah apa sih? Maksudnya kekurangan pengertian atau kekurangan pikiran perasaan Allah. Sehingga membuat kita nggak ngerti apa sih maunya Tuhan. Nah, ini kerusakan batinian. Kan manusia itu terdiri dari 3 unsur ya. Tubuh, jiwa, dan roh. Oke, semoga nanti sempat dijelasin di bagian akhir ya. Karena ini kita bahas dasar-dasarnya dulu ya. Supaya kita bisa mengerti sampai ke sana. Seorang pendosa adalah seorang yang sakit. Ya. Kita semua adalah pendosa. Dan seorang pendosa adalah seorang yang sakit dan membutuhkan tabib. Dalam hal ini Tuhan Yesuslah sebagai tabib, sebagai juru selamat atas seluruh umat manusia berdosa. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Artinya penebusan Tuhan Yesus memungkinkan semua orang untuk dihakimi berdasarkan perbuatannya atau apa yang telah ia lakukan. Sekalipun orang berbuat baik, tetapi kebaikannya akan selalu meleset. Kenapa? Karena ada kodrat dosa. Kenapa manusia berbuat dosa? Karena ada kodrat dosa di dalam diri. Kodrat dosa itu sifat dosa, karakter dosa, kecenderungan untuk selalu meleset. Ini namanya kodrat dosa. Tentu kemelesetan ini jangan dipandang sebagai aduh, saya mau melakukan sesuatu yang baik terus meleset jadi sesuatu yang jahat. Bukan itu. Tapi nggak tahu nih ngerti apa nggak kalau saya jelasin hal ini. Tapi ini lebih pada pengertian yang kita punya akan kehendak Allah. Kita lakukan nggak? Atau kita punya kebenaran nggak di dalam pikiran dan hati kita yang menjadi perbendaharaan untuk kita lakukan? Kalau perbuatan baik tapi itu nggak dikehendaki Allah, itu meleset. Nangkep nggak? Jadi bukan meleset di sini bukan kita mau buat baik terus malah buat yang jahat. Perbuatan baik, sekalipun kita melakukan perbuatan baik itu tapi tidak didasari oleh komando Allah, itu dosa. Itu dosa. Jadi sekalipun orang berbuat baik, tetapi kebaikannya akan selalu meleset. Kenapa? Karena ada kodrat dosa di dalam diri kita. Ada sifat dosa. Ada karakter dosa. Ada karakter dosa di dalam diri kita. Maka Tuhan Yesus memampukan kita melalui anugerahnya. Apa? Salib. Salib. Tuhan Yesus sebagai role model atau sebagai teladan yang dibutuhkan untuk memulihkan kodrat dosa manusia. Untuk memulihkan kodrat manusia, untuk memulihkan karakter manusia, untuk memulihkan sifat manusia. Dari kodrat manusia berdosa diubah menjadi kodrat ilahi. Dari yang tadinya suka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah,
atau secara otomatis kita nggak belajar kehendak Allah, dengan kata lain kita akan selalu meleset. Diubah menjadi berkodrat ilahi. Artinya segala tindakan kita sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Dalam hal ini Tuhan Yesus bukan hanya sekedar memberikan kemampuan. Bukan hanya sekedar memberikan fasilitas. Bukan hanya sekedar memberikan sarana keselamatan. Seperti yang terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 12. Kepada setiap orang yang menerimanya, diberinya kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah. Kepada setiap orang yang menerimanya, sekali lagi, diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Kemampuan atau fasilitas atau sarana itu apa aja sih? Ingat nggak teman-teman? 1, penebusan. 2, Roh Kudus. 3, Injil. 4, penggarapan Tuhan melalui setiap peristiwa atau masalah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ini namanya penggarapan akan firman Tuhan. Nah, dalam hal ini sekali lagi Tuhan Yesus bukan hanya sekedar memberikan kemampuan atau fasilitas atau sarana keselamatan, tetapi juga teladan. Jadi kalau ada yang ngebully kita sebagai orang Kristen, oh Tuhan jadi manusia, dia nggak ngerti proyek keselamatan Allah. Tuhan bukan hanya sekedar memberikan kemampuan tadi ya, tapi memberikan contoh atau teladan. Makanya Tuhan Yesus jadi manusia. Ayatnya di mana tuh? Ibrani 5 ayat 9. Kita buka dulu deh. Ibrani 5 ayat 9. Ibrani 5 ayat 9. Oke, tolong dibaca. Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Oke, di situ perhatikan ya teman-teman ya. Dan sesudah Tuhan Yesus mencapai kesempurnaannya. Ini konteksnya Tuhan Yesus jadi manusia loh. Berarti sebelumnya dia udah sempurna apa belum? Kalau dari ayat ini. Nah, di situ dikatakan dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Artinya dia bisa menjadi teladan atau contoh atau memberikan role model cara hidup yang seperti apa dan bagaimana yang menyenangkan hati Bapa. Lebih gilanya lagi mau tahu nggak apa? Bahkan Tuhan Yesus ikut merasakan apa yang kita rasakan sebagai manusia. Taunya dari mana? Tuhan Yesus jadi manusia. Ayatnya di mana? Ibrani 4 ayat 15. Nah, ini yang tadi saya katakan di awal ya. Di mana ada ayat mengatakan Tuhan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia tidak berbuat dosa? Ibrani 4 ayat 15. Yuk kita buka dulu. Oke, tolong dibaca lagi. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Iya. Di Filipi 2, ingat Tuhan Yesus mengosongkan diri dan menjadi sama dengan manusia. Nah, dalam keadaannya sebagai manusia, Tuhan Yesus sebagai imam besar kita ikut merasakan apa yang kita rasakan, ikut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan ia juga dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Makanya di Matius 5 ayat 48 dikatakan di sana, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna.
Apa sih artinya sempurna? Tepat tindakan. Sama seperti Tuhan Yesus waktu jadi manusia. Ingat, dia dicobai sama dengan kita. Hanya saja ia tidak berbuat dosa. Emang bisa? Bisa. Taunya dari mana? Tuhan Yesus kasih contoh. Tuhan Yesus bukan hanya kasih kemampuan loh. Tuhan Yesus tadi kasih kemampuan ya. Satu. Tuhan Yesus kasih teladan juga. Yang kedua. Yang ketiga adalah bahkan ia merasakan apa yang kita rasakan sebagai manusia. Jadi kalau kita berdoa, kita cerita ke Tuhan, Tuhan itu ngerti banget. Ngerti banget apa yang kita alami. Karena ia pernah jadi manusia. Tujuannya apa? Satu tujuannya. Hanya satu tujuannya. Yaitu agar manusia dapat memiliki kemampuan bertindak secara tepat. Bukan hanya baik, tetapi juga berkenan. Bukan hanya berkenan, tetapi juga sempurna. Kita buka Roma 12 ayat yang kedua. Oke, dibaca lagi. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Iya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Maksudnya, pikiran kita diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita dapat menangkap maunya Tuhan. Apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi bukan hanya sampai tingkat baik, tetapi juga sampai tingkat berkenan. Dan bukan hanya sampai tingkat berkenan, tetapi sampai tingkat sempurna. Sempurna artinya tindakan kita tepat. Sesuai dengan yang Allah kehendaki. Emang bisa? Bisa kalau kita belajar firman. Kalau kita terus belajar kebenaran firman, lama-lama kita ngerti maunya Tuhan. Yohanes 8 ayat 43 jelas di sana dikatakan, apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Karena kamu tidak mengerti firman. Artinya untuk mengerti bahasa Tuhan, kita harus belajar kebenaran firman Tuhan. Setiap hari. Capek atau nggak capek, tetap belajar firman. Lagi bete atau lagi nggak bete, tetap belajar firman. Lagi sibuk atau lagi nggak sibuk, tetap belajar firman. Jangan korbanin kegiatan komsel, ibadah gabungan untuk kegiatan-kegiatan lain. Jangan kebalik. Oke. Kita cukup sampai sini dulu ya teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke? Entah lanjutnya kapan, nanti kita lihat ya. Sampai sini ada yang ingin bertanya teman-teman? Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Ada? Jadi di sisa waktu saya membuka kesempatan teman-teman untuk bertanya. Jadi sakit jiwanya di mana? Sakit jiwanya adalah kita yang nggak ngerti maunya Tuhan. Kalau sakit jiwa secara psikologis kan artinya orang menjadi depresi, terus menjadi abnormal, berubah gitu secara kepribadian, secara psikologis. Tapi sakit jiwa dalam pengertian rohani artinya nggak ngerti maunya Bapa. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Di dalam roh itu ada hati nurani manusia yang Tuhan pakai sebagai sarana untuk berbicara sama manusia. Kalau orang nggak belajar firman, hati nuraninya itu akan menjadi padam. Kalau hati nuraninya padam, maka nggak akan bisa menjadi sarana untuk menuntun jiwa kita. Nggak bisa.
Di dalam jiwa terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi jiwa dan roh itu saling mempengaruhi. Untuk lebih dalamnya nanti kita akan bahas, tapi temanya mungkin agak sedikit dirubah ya. Kita akan bahas tentang hati nurani. Masih berkaitan dengan tema sakit jiwa ini. Oke,